Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ruzani. Saya merupakan dosen tetap di kampus Stikes Batara Guru Sorowaka pada program studi S1 Ilmu Keperawatan. Melalui video ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu materi pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan komunitas yang merupakan bidang keahlian saya. Pada mata kuliah keperawatan komunitas ini menggunakan metode DEA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba untuk berfokus pada Student Centered Learning, Blended Learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di dalam bidang pengajaran. Mata kuliah keperawatan komunitas merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Ilmu Keperawatan yang dibebankan kepada mahasiswa dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep kesehatan masyarakat, keperawatan komunitas, konsep puskesmas, pemberdayaan masyarakat, etika, dan nilai dalam keperawatan komunitas dan asuhan keperawatan komunitas. Rangkaian pembelajaran ini terdiri dari proses pembuatan RPS sampai nanti dilakukannya evaluasi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang nantinya akan diturunkan menjadi 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPL 1 mampu memberikan asuhan keperawatan kepada komunitas baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. CPL 2 mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. CPL 3 mampu melaksanakan kesehatan sekolah, kelompok khusus, kesehatan kerja, dan kesehatan lingkungan untuk meningkatkan pola hidup sehat dan menurunkan angka kesakitan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan CPMK 1 mampu menguasai konsep keperawatan komunitas. CPMK 2 mampu menguasai konsep asuhan keperawatan komunitas. CPMK 3 mampu menguasai prosedur pengkajian keperawatan komunitas. CPMK 4 mampu membuat diagnosa keperawatan komunitas. CPMK 5 mampu menguasai prosedur perencanaan keperawatan komunitas. CPMK 6 mampu menguasai prosedur tindak keperawatan komunitas. CPMK 7 mampu melakukan penilaian asuhan keperawatan komunitas. Setelah menentukan CPL CPMK, saya memasukkannya dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang nantinya akan divalidasi oleh ketua program studi hingga lembaga penjaminan mutu. Dalam menjalankan proses belajar mengajar ini, saya memulai dari melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Pada kontrak perkuliahan ini, saya menjelaskan secara rinci bahan kajian yang saya cantumkan dalam RPS. Penugasan-penugasan yang akan diberikan selama 1 semester. Selain itu, saya juga menjelaskan referensi yang saya gunakan mulai dari buku keperawatan komunitas ataupun referensi yang mendukung dari bahan kajian, dan juga saya memasukkan hasil publikasi baik dari penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan tentunya terintegrasi dengan mata kuliah keperawatan komunitas. Dalam pembelajaran ini tentunya saya melakukan penyampaian materi, melakukan interaksi dengan mahasiswa, dan melakukan asesmen. Proses penyampaian materi, saya masukkan materi tersebut ke dalam LMS. Selain itu, saya juga memasukkan RPS dan modul sehingga mahasiswa bisa mengaksesnya kapanpun. Dalam proses penyampaian materi, selain menggunakan PowerPoint, saya juga menggunakan beberapa media pendukung lainnya seperti hasil penelitian dalam bentuk artikel, video pembelajaran, ataupun tindakan-tindakan keperawatan sesuai SOP yang nantinya mahasiswa bisa akses di dalam LMS tersebut. Pada proses interaksi terlebih dahulu, saya melakukan apresiasi dengan mahasiswa yang bertujuan untuk memiliki kesamaan pandangan terhadap materi yang akan kita pelajari. Selain itu, saya juga memberikan contoh-contoh kasus yang kemudian dilakukan pada sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah dilakukan diskusi tanya jawab, saya memiliki dasar sejauh mana pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa, dan selanjutnya saya melakukan pendampingan. Untuk proses asesmen, saya melakukan penilaian mulai dari aktivitas partisipatif,
kepada mahasiswa sebesar 20%, kemudian hasil proyek 20%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Proses pembelajaran asesmen ini saya juga menjelaskan di dalam tahap kontrak perkuliahan sehingga mahasiswa mendapatkan transparansi penilaian yang diberikan terhadap mahasiswa tersebut. Perkuliahan berlangsung selama 16 minggu, di mana 16 minggu ini dibagi menjadi dua. 14 minggu adalah pertemuan tentang pembahasan materi. 2 minggu sisanya saya alokasikan untuk UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan fokus pada mahasiswa atau student center learning, baik melakukan PPL, studi kasus, role play, dan lainnya. Selain itu, saya juga melakukan explore terhadap pengetahuan mahasiswa dan nantinya mahasiswa memberikan feedback. Berikut ini adalah proses pembelajaran yang saya berikan pada pertemuan kelima dengan topik pembelajaran terkait konsep dasar puskesmas dalam mata kuliah keperawatan komunitas. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Nah, sebelum saya memulai, tentu kita akan memulainya dengan presensi. Saya presensi dulu. Anissa Fitri, hadir Pak. Dian Nanda, hadir Pak. Devira, hadir Pak. Hairul Nisa, hadir Pak. Mujanila, Irwan Riani, Rasmita, Rahmania, Rahmawati, Salma Aulia. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita telah masuk di pertemuan keempat ya, yang pertemuan minggu lalu, dan ini ya, pertemuan kelima. Sebelum saya memulai pertemuan kelima, saya mau review dulu seberapa kesan kalian terkait pertemuan yang sebelumnya, pertemuan keempat tentang upaya pelayanan keperawatan komunitas di masyarakat yang terdiri dari 5 upaya pelayanan saya. Nanti silakan ada yang tahu 5 tersebut disebutkan secara detail. Saya Pak. Dia dulu. Silakan saya. Baik Pak. Yang pertama itu ada promotif, yang kedua ada preventif, ketiga ada kuratif, keempat ada rehabilitatif, kelima ada resosialisatif. Oke. Sudah tepat apa yang disampaikan oleh Deas dan sudah berurutan. Ada lagi yang mau sebutkan selain dari silakan. Ya, silakan sebutkan. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan resosialisatif. Oke. Nah, di pertanyaan kedua saya ingin kalian menjelaskan apa itu promotif. Ayo Pak. Ya, yuk kita sedikit. Jadi maksudnya promotif itu adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat atau mempertahankan derajat kesehatannya, gimana secara mandiri Pak? Ya, oke. Pada intinya upaya promotif itu adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta mempertahankan kesehatan yang pada aktivitas secara mandiri ya. Oke, kita lanjut di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Saya rasa teman-teman semua tidak asing mendengar kata puskesmas karena ini memang sudah selanjutnya ada di pelayanan di tingkat kecamatan ya. Pelayanan puskesmas ini adalah pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan, di mana tugas-tugas yang ada di dalam termasuk upaya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang sudah kalian sebutkan sebelumnya. Pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Karena di sini disebutkan adalah tingkat pertama, berarti akan ada tingkat lanjutan, yaitu di puskesmas mengedepankan upaya promotif dan preventif guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Namun tidak mengabaikan upaya kuratif
rehabilitatif dan resosialitatif. Seperti itu ya. Memang pada dasarnya puskesmas ini pelayanan utamanya adalah promosi kesehatan atau promotif dan kemudian upaya untuk preventif pencegahan. Selanjutnya, nah di sini ada landasan hukum yang perlu kita perhatikan sebagai pembahasan tentunya. Yang pertama adalah landasan hukum tentang penyelenggaraan puskesmas didasarkan kepada regulasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas, dan yang keempat ada kebijakan sistem kesehatan nasional atau kita singkat dengan SKN. Nah, jadi selainnya untuk membuka suatu pelayanan kesehatan di tingkat kecepatan itu perlu memperhatikan aturan-aturan baik itu undang-undang ataupun peraturan menteri kesehatan. Dan aturan ini sifatnya dinamis, jadi disesuaikan dengan nanti karena biasanya ada perubahan-perubahan yang mana menyesuaikan dengan isu-isu yang lebih inovatif ataupun ada isu-isu terkait masalah kesehatan. Oke, terkait visi-misi, di sini ada visi puskesmas mewujudkan keselamatan sehat. Sebagaimana yang kita tahu bahwa puskesmas ini sifatnya lebih ke pelayanan per kecamatan. Dan biasanya dalam satu kecamatan itu ada 11 sampai 12 desa. Nah, itu yang puskesmas lakukan. Yang selanjutnya untuk misi, misinya ada menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. Wilayah kerjanya juga kecamatan seperti misalnya di kecamatan Wodo ataupun kecamatan Buku Tengah. Kemudian ada mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga masyarakat di wilayah kerjanya. Oke. Ini yang perlu kita perhatikan untuk tingkat pelayanan perawatan di komunitas. Kita sebagai perawat itu fokusnya kita itu ada 4 sebenarnya. Ada individu, keluarga, kelompok khusus. Kelompok khusus ini biasanya untuk yang ibu hamil, bisa juga balita, ya spesifik masalah kesehatan pada saat ini. Selanjutnya ada lansia. Nah, itu untuk kelompok khusus. Kemudian masyarakat itu sendiri. Jadi dari sebenarnya banyak. Karena cuma masalah kesehatan perlu dipikir, tapi keluarga ada masalah di keluarga itu kita lakukan upaya normatif ataupun preventif, namun tidak merupakan upaya yang lainnya seperti rehabilitatif dan sebagainya. Oke, saya lanjut memelihara dan meningkatkan mutu, dan yang terakhir adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan kepada masyarakat beserta lingkungannya. Saya lanjut, kemudian untuk yang fungsi puskesmas kita bisa lihat di sini ada 3. Tapi ini perlu mengetahui sifat fungsinya ini sifatnya dinamis berubah-ubah ya. Kita sesuaikan dengan di mana puskesmas itu berada atau di mana wilayah kerjanya. Yang pertama ada pusat penggerak pembangunan penguasaan kesehatan, yang kedua pusat pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Biasanya paskes kita itu di kartu BPJS itu kalian bisa lihat di situ fasilitas pelayanan kesehatan yang kita pakai. Dan untuk peran puskesmas, di sini kita bisa lihat bahwa perannya adalah keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ini fokusnya ke Indonesia ya. Dan untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh dan tepat. Kita sebagai catatan menyeluruh berjenjang dan terpadu. Berarti dengan kata lain, ini sifatnya lebih kepada
terintegrasi atau bisa juga kita sebut dengan komprehensif. Jadi secara lengkap. Nah, bagaimana model seperti ini, seperti apa yang akan kita terapkan di dalam praktiknya di lapangan terkait penelitian dan terpadu. Jadi ada kita itu sebagai perawat komunitas ada hubungan. Misalnya contoh, kalau di sini memang belum ada praktik perawat di desa, tapi kalau di daerah lain yang kalian bisa lihat, biasanya itu ada program-program dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ada yang dikatakan satu desa satu perawat. Sudah pernah dengar kata-kata itu? Nah, biasanya satu desa satu perawat itu perawat yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan organisasi kesehatan, screening atau deteksi dini suatu penyakit. Nah, itu nanti kalian akan berperan sebagai perawat di desa tersebut. Kemudian jika ada temuan, bisa kita sebut manajemen kasus, dan itu akan dilaporkan ke puskesmas yang ada di wilayah daerah. Nah itu kemudian selain daripada itu kalian akan tetap membawa, tetap melakukan pasien tersebut kita tetap pantau ya. Ketika pasien tersebut kita temukan melalui suatu penyakit di desa, kemudian kita laporkan kepada puskesmas dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit itu dengan tetap melakukan pengembangan seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan terintegrasi dan terpadu. Jadi semuanya kalian tahu kondisi kesehatan pasien tersebut. Bukan kondisi juga, tapi juga bisa juga kita mengetahui seperti apa masalah kesehatan yang dialami saat itu juga. Jadi ketika pasien tersebut kembali dari perawatannya dan itu hanya sampai di tingkat puskesmas atau di rumah sakit, kalian sudah paham bagaimana perawatan selanjutnya. Nah, kalian sudah memiliki data dari puskesmas dan data dari rumah sakit. Oke, di sini dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat, puskesmas selalu berusaha mengembangkan pelayanan yang disediakan. Upaya pengembangan tidak hanya dilakukan pada jenis pelayanan saja. Jadi di situ tidak hanya untuk pelayanan saja, tetapi juga termasuk pengembangan sumber dayanya. Kemudian seperti pengembangan sumber daya manusia melalui tugas pelajar. Jadi ini sebagai proyek sedikit terkait untuk pengembangan ini lebih kepada inovasi-inovasi perawat itu sendiri yang bertugas di puskesmas ataupun bertugas di desa tersebut. Misalnya kalau dia menjadi perawat satu desa satu perawat, jadi dia tetap belajar melakukan penelitian dan berinovasi agar supaya dapat bermanfaat untuk masyarakat di desa. Bagaimana tanggung jawab tetap yang boleh terjadi. Selanjutnya pelatihan, seminar dan upaya pengembangan jumlah data. Kemudian selanjutnya pengembangan dan menemukan sarana dan peralatan baik medis maupun non medis dengan melengkapi peralatan medis, non medis dan melengkapi pengetahuan kebutuhan laboratorium dan peralatan baik medis maupun jumlahnya. Ini itu saya mengatakan bahwa untuk obat-obatan itu tidak kita yang melakukan untuk obat-obatan. Pemberian resep itu ditugaskan sebagai kita itu hanya memberikan saja, tapi pemberi resep ini tidak kompeten. Jadi saya bilangnya, untuk khusus obat-obatan yang memberikan resepnya itu adalah dokter dan kita yang melakukan tindakan ke pasiennya sesuai dengan instruksi atau resep dari dokter. Kemudian memang kita perlu bertugas kalian karena biasanya perawat itu memang sudah punya ilmunya, sudah punya inovasinya, sudah melakukan penelitian dan sudah mengikuti pelatihan atau seminar. Tapi ketika tidak ada sumber daya atau dukungan sumber daya sarana prasarana, baik itu yang kita baik itu non medis ataupun medis. Jadi harus ada keseimbangan antara apa yang akan kita lakukan dan alat dan bahannya
apakah sudah tersedia atau tidak sama sekali. Kemudian terkait prinsip penyelenggaraan puskesmas. Ini kalau kita secara umum punya prinsip penyelenggaraan itu tidak fokus. Ya, kalau di lapangan kita fokus pada hal ini saja, namun pada umumnya yang kita lakukan seperti yang ada di pertama ada wilayah kerja, kemudian ada pemerataan dan keadilan, selanjutnya ada kemandirian masyarakat, kemudian ada keterpaduan lintas program dan sektor, kemudian ada kesinambungan, dan terakhir berorientasi pada upaya promotif dan efektif. Khusus puskesmas ada 12 desa, biasanya ada 12 desa ya per kecamatan, atau bedanya kadang juga ada 11 desa, tergantung kecamatannya, tergantung tata letak ruang budidaya. Kemudian untuk pemerataan dan keadilan. Nah, di mana yang kita bisa lihat untuk yang puskesmas bagaimana yang menerapkan pemerataan dan keadilan. Pertama ada posyandu. Biasanya posyandu itu dilaksanakan 1 bulan sekali 1 desa. Saya ulang ya, 1 bulan sekali 1 desa. Dan tanggalnya itu ditentukan oleh puskesmas itu sendiri. Entah itu pelayanan posyandu ataupun itu pelayanan kepada lansia. Seperti itu. Biasanya kerjasamanya dengan kader yang ada di desa ataupun bidan yang ada di desa tersebut, atau perawat yang ada di desa itu dilaporkan sehingga kalian nanti ketahui, oh jadwal ada sekian, atau ibu hamilnya ketahui jadwal posyandu tanggal sekian. Jadi seperti itu. Kemudian kemandirian masyarakat. Nah, ini kemudian masyarakat kita dalam praktiknya itu adalah upaya terkait perlindungan yang sifatnya, saya sudah tahu kemandirian masyarakat, upaya perlindungan sifatnya apa? Yang sifatnya apa? Perlindungan itu lebih ke apa? Dan lebih ke mana? Kemandirian masyarakat, promotif, ya, meningkatkan kesehatan dan mempertahankan kesehatannya sendiri. Jadi bisa kita sebut dengan kemandirian masyarakat terhadap bagaimana dia merawat dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. Dan keterpaduan lintas program dan sektor. Ini lebih kepada keterkaitan yang kita dengan stakeholder atau pemangku kepentingan, baik secara politik ataupun mungkin ada yang melakukan penelitian tempat kita melakukan praktik komunitas sehingga adanya kerjasama kita sektor dari pelayanan kesehatan, dari kadernya, dari dokternya, atau mungkin dari bidang atau jurusan lain seperti farmasi dan gizi, ya, tergantung kepentingan kita sektornya. Kemudian berkesinambungan. Kurang lebih sama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu ada kasus yang harus ditangani oleh perawat, ditangani oleh dokter, ditangani oleh farmasi, ditangani oleh medis, sehingga adanya kolaborasi nanti menunjukkan suatu ide dan penerapan atau praktik yang berkesinambungan antara profesi berjalannya. Jadi ada kolaboratif. Selanjutnya ada orientasi pada upaya promotif dan preventif. Ini saya sudah paham semua. Setelah untuk yang promotif, meningkatkan dan mempertahankan kesehatannya agar dapat merawat diri secara mandiri. Sedangkan upaya preventif itu adalah upaya untuk melakukan pencegahan secara mandiri. Kemudian program pokok. Dan sekali lagi program pokok. Kalau ada tambahan program tidak masalah. Tapi kalau kalian itu lihat di lapangan ada yang berbeda, itu tidak apa-apa. Yang penting program pokoknya ini sudah harus ada di puskesmas itu sendiri. Yang pertama ada kesehatan ibu dan anak dan KBR atau keluarga berencana. Kemudian ada kesehatan gizi. Kemudian ada kesehatan lingkungan. Kemudian pemberantasan kejahatan seks perempuan. Kemudian ada perlindungan kesehatan masyarakat. Kemudian ada yang keenam kesehatan sekolah UKS. 7 kesehatan remaja, 8 kesehatan gigi dan mulut. Kemudian 9 perawat inap 24 jam. Yang ke-10 pencatatan laporan dan 11 laboratorium.
Ini merupakan program pokok dari puskesmas itu sendiri. Namun yang kalian perlu ketahui bahwa puskesmas itu memiliki tingkatan, ada tingkatan madya, ada juga tingkatan yang di bawahnya. Untuk kesehatan ibu dan anak dan kami ini saya jelaskan kembali bahwa untuk kesehatan ibu dan anak itu lebih berfokus pada pelayanan ke kelompok khusus. Dan salah satu programnya itu KB, sebagaimana program kita ya dan Indonesia, di mana dua anak cukup. Selanjutnya kesehatan gizi. Kesehatan gizi, masalah yang ada di Indonesia saat ini adalah masalah tentang jadi upaya yang kita berikan adalah tindakan promotif preventif 1000 hari. Ada yang apa? Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup. Dan kemudian sampai di sini ada yang ingin bertanya sekarang? Tidak ada. Saya rasa cukup ya. Semuanya sudah paham. Sudah paham kan? Terima kasih atas pertemuan hari ini dan waktu yang kalian sudah berikan kepada saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat terkait pembelajaran mata kuliah keperawatan komunitas tentang materi konsep dasar pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.